Riternaya sadunam winasaya caduskritam dharma sampanartanaya sambawami yuge yuge. Artinya Brahman bersabda, aku akan melindungi orang-orang sadhu, aku akan melindungi orang-orang baik, aku akan melindungi orang saleh, aku melindungi hakikat dharma dan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan yang muncul di dunia ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, secara jelas kalau kita mencermati, kalau kita menganalisis seloka sabda Tuhan ini, Tuhan hanya berpihak kepada kebenaran. Tuhan hanya melindungi orang-orang baik dan orang-orang sadhu. Dan Tuhan akan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan. Maka dari itu pemirsa Bali TV yang budiman, Satya Nasti Varodharma, tiada dharma yang lebih mulia daripada kita mengikuti jalan dharma maupun kebenaran. Pemirsa Bali TV yang budiman, tadi sudah saya sampaikan, Begawan Dharma Swami banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hidup, dalam menjalani ligai bahtera kehidupan. Semestinya sebagai seorang begawan, itu melaksanakan swadharma sebagai begawan. Kita menyadari bahwa begawan itu adalah sesungguhnya seorang Brahmana. Oleh sebab itu, yang namanya Brahmana itu adalah sudah melewati upacara diksa pariksa atau merupakan dwijati. Oleh sebab itu pemirsa Bali TV yang budiman, saya selalu menyarankan kepada kita janganlah terlalu fanatik berlebihan yang memunculkan kontradiksi yang akan merugikan dan menghancurkan kita sendiri. Sesungguhnya sudah jelas sesuai dengan tuntunan pustaka Suci Weda. Andai kata misalnya seseorang berdasarkan dari keturunan Ida Bagus, tatkala dia melakukan dwijati, beliau disebut dengan pedanda. Begitu juga kalau dia katakan dari keturunan Pandai misalnya, dia melakukan upacara diksa pariksa atau dwijati, beliau disebut dengan Sri Empu. Begitu juga kalau dari Pasek, maka dia setelah melakukan dwijati, beliau itu Brahmana yang disebut Pandita Empu. Begitu juga katakan kalau dari misalnya Pulasari dia namanya begawan. Misalnya dari Gusti ataupun katakan dia resi itu, bujangga itu beliau disebut dengan resi. Demikian juga yang Baliaga namanya Dukuh. Wewenang tugas beliau itu adalah sama sesuai dengan tuntunan pustaka suci yang patut kita hormati, yang patut kita jadikan suri toladan. Apakah tugas seorang begawan seperti tadi semestinya yang dilakukan? Setelah dia masuk lokal jenius dinamakan katakan Sulinggi, apa tugas beliau? Di dalam tafsir Weda dalam Lontar Eka Pratama terungkap, yang pertama adalah mangajia. Seorang Sulinggi sebenarnya semestinya setiap hari harus belajar Weda. Karena Weda itu adalah kebenaran yang abadi. Karena Weda itu adalah wahyu Tuhan dan tidak benar disampaikan orang-orang bahwa Hindu itu adalah agama bumi ataupun agama langit. Itu adalah wahyu Tuhan. Pemirsa Bali TV yang budiman, kalau kita membaca di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 2.10, Setristu wedowi jeneo Dharma Sastram tuai semertih tewar deswa mimamsia tabiam darmohi nirbabau. Seruti itu adalah Weda. Apakah Regweda, Yajurweda, Samaweda, Atharwaweda, dan semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua pustaka suci ini adalah wahyu Tuhan yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu orang-orang suci kita sudah jelas bersabda. Orang-orang suci kita sudah jelas menyerukan. Dengan kita membaca saja pustaka suci Weda, kemakmuran akan kita rasakan. Oleh sebab itu apalagi sebagai seorang begawan semestinya sangat tekun, kreatif belajar tentang Weda. Yang kedua tugas daripada seorang Sulinggi ataupun pandita itu Magelema Atirta. Sebelum matahari terbit
harus sudah melakukan Surya Sewana ataupun Suprabatam yang tujuannya mendoakan Buana Alit maupun Buana Agung, skala maupun niskala agar mencapai keharmonisan. Itulah sebabnya umat Hindu menggunakan simbol swastika, yaitu keseimbangan baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu juga melakukan hubungan yang harmonis ke samping kiri dan ke kanan, itu adalah harus betul-betul terjaga adanya keseimbangan. Tugas yang ketiga yaitu adalah pancayadnya. Dari dewayadnya, pitrayadnya, resiyadnya, manusayadnya, butayadnya, ini adalah betul-betul sudah dikuasai. Baru yang berikutnya amarahana, memberikan pitekat, piwarah, pitutur, dharma wacana, khotbah, upanisad, isopanisad kepada umatnya agar betul-betul menemukan suatu kedamaian. Bukan hanya berpikir harta kekayaan seperti apa yang dilakukan Bhagawan Dharma Swami. Barulah menanggapi dana punya, menerima dana punya, itu wajib kita menghormati orang-orang suci kita. Dan orang-orang suci kita pun juga mawaka dana punya, tidak ragu, tidak canggung memberikan punya kepada umatnya yang dilanda kemiskinan. Dan yang terakhir, ngeloka falasraya, itu melaksanakan tugas yang utama. Nah, inilah kewajiban begawan. Jadi tidak melakukan penyimpangan seperti apa yang terjadi tadi itu. Oleh sebab itu pemirsa Bali TV, dan juga kalau kita baca di dalam tafsir Weda dalam Sarasamusaya, makanya ada istilah Satyawadi. Seorang yang diberikan julukan orang yang sudah disucikan, hendaknya setiap saat dan setiap detik mewartanakan yang namanya kebenaran. Satya wacana, sedia kepada ucapan, satya radaya, dan setia kepada hati nurani kita. Oleh sebab itu pegang teguh tentang kebenaran, ini semestinya yang dilakukan. Kalau yang tadi saya sampaikan, Bhagawan Dharma Swami itu sebelum dia kaya, sebelum dia dianugerahi, dia berjanji melakukan dharma, tapi ternyata setelah diberikan rezeki, dia lupa terhadap kewajiban. Itulah hukumannya. Pemirsa Bali TV yang budiman. Yang kedua, orang-orang yang disucikan ini harus berlomba-lomba meningkatkan kesuciannya. Misalnya disebut dengan patirtan, tatkala ada saudara-saudara kita atau umat-umat kita yang dikala bingung. Bingung itu disebabkan karena misalnya santet, karena teluh, karena terangjana, karena lia, karena desti, maupun karena ngiwe dan sebagainya. Seorang yang disucikan itu harus mampu menyucikan, itu mengembalikan kepada asalnya. Inilah tugas berat, tapi di balik itu adalah tugas mulia yang dimiliki oleh para sulinggih. Kita mendengar bagaimana keagungan Resi Parasara. Pada saat yaitu anak nelayan yang baunya khamis yang tidak bisa dihobati. Dia mengarungi sungai Yamuna, pada saat itu dia bertanya. Sang Resi tanpa diminta pun mengulurkan tangannya. Pada saat itu dia mengambil air. Pada saat itulah dia melantungkan mantranya. Wah, mantra hiki raja toya hang lukat hang lebur sehananing male. Dengan dia percikan saja tirta itu, tadinya yang bau khamis, yang bau jelek itu ternyata lenyap, dibikin oleh kekuatan. Oleh sebab itu, semua ini adalah bisa dimiliki oleh sang sulinggih, tapi tergantung daripada kediatmikan, kesucian yang harus dimiliki oleh sang sulinggih. Itulah sebabnya, pemirsa Bali TV yang budiman, kalau kita ketemu orang-orang suci itu, apa salahnya kita itu mohon percikan air suci beliau. Karena yang namanya pandangan seperti katakan Bhagawan yang sudah berhak ngarga tirta seperti ini, setidak-tidaknya tatkala kita diperciki tirta. Om Buddha Pawitra nama Om Dharma Mahatiti nama Om Sang Yang Tui Mahatiti nama Om Brahma Puaku Om Wisnu Hamertu Om Iswarjani Om Siwa Sampurna nama Om Sadasiwa Om Pramasiwa nama. Dengan kekuatan doa para sulinggih seperti itu, yang sangat ampuh menyingkirkan semua kebingungan itu. Oleh sebab itu maka kita harus menghormatinya. Sang Bhagawan atau sang sulinggih jangan menyimpang dari tugas dan kewajiban. Kalau saja kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dengan baik, sudah tentunya semestinya harta itu tidak akan lari.
dan orang-orang melakukan kewajiban itu dengan baik, maka dia tidak akan sengsara. Karena Brahman bersabda, saya pernah beberapa negara yang saya kunjungi tatkala itu ada orang yang bertanya yang menekuni spiritual. Pinandita Murba, apakah Hindu tidak boleh kaya? Saya menjelaskan Hindu semestinya harus kaya. Tetapi setelah harta kekayaan kita miliki, kita ingat kepada kewajiban. Dasar hukumnya ada. Adi ayat 3 sloka 3. Lokesmin dwiwita nista pura faruktamaya naga janana yogina sakianam karma yogina yoginam. Brahman bersabda, sejak dulu kukatakan wahai anaga hanya ada 2 disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi